Ting. Ting. Ayolah. Mana? Gua mau ke tempat temen gua, Ting. Siapa? Ada deh, pokoknya di sini nih. Teman lama sih. Teman lama ya? Yuk, ikut gua yuk. Boleh dah yuk. Coba, udah pada bengong-bengong lu. Ngopi kita. Boleh ngopi. Kayaknya di sini nih. Di sini. Ada temen gua nih. Oh, Pokoknya botak pelontos palanya lagi tuh. Botak lontos. Oh, Iya. oke. Sini nih ya? Ini kayaknya nih. Ini nih. Ayo. Yuk. Coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Balik lagi dengan kita berdua di acara Ngobrol Sebat. Wih. Hai. Halo. Kenalin dulu dong. Lu siapa? Gue siapa? Gua Anda Rusman. Gua Kirting. Kita Gua sekarang siapa? ada di mana? Nah, ini siapa nih? Siapa? Nah, Dulu dong. makan dulu, sabar. Kita tanya nanti. Kita tanya dulu nih, kita ada di Slow mana aja. nih? Mau kemana-mana sih Pak Pacil buru-buru. Terus kasih tahu dong berarti. Oh iya. Ya nggak apa-apa lagi, kenalkan aja. Oh, langsung aja. Gue udah terkenal. Oh, insya Allah. insya Allah. Udah terkenal dia. Oke. Kita lagi ada di Bulu Perindu. Oke. Bukan. Gelas Perindu. Nih emang nih satu ini nih. Kita lagi ada di Gelas Perindu, maaf. Langsung kita berteman dengan ownernya. Kita langsung ada orangnya juga nih di tengah-tengah kita nih. Yoi. Pemilik apa? Gelas Perindu nih. Gelas Perindu. Oren-oren ya kan gitu, gue kira The Jack ya kan. Boleh diperkenalkan dulu? Silakan Mas, namanya apa? Dari Ya. mana? Apa dari tadi? Perkenalan dulu dong. Oke, halo sobat Barista Dagelan. Ketemu lagi sama gua, Pacul. Apalagi? Apalagi ya? Apalagi? Apalagi dong? Apalagi nih? Pacul kebiasaannya apa? Suka nyiram tanaman nggak? Gitu ya kan? Kebiasaan gua mules. Biasanya mulai. Iya, Mules-mules suka ya. bolak-balik gitu. Belum ngobrol aja udah Itu, mules mulu makanya, ya. udah 3 kali kan? Iya. Gue pengen tahu nih Gelas Perindu ini alamatnya di mana sih, Cul? Iya. Alamatnya kita ada di Jalan Bayangkara 1 nomor 25. Tepatnya di mana sih? Tepatnya nggak jauh dari Geraha Raya, deket sama Duta Bintaro. Oh, dekat Duta Bintaro tadi situ ya, komplek Iya, kecil ya. perumahan Duta Bintaro. Berarti ini masuk daerahnya Kunciran. 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 Oke, buat lu pada yang pengen tahu di mana sih tempatnya Gelas Perindu? Sih. Kita ada di sekitaran Geraha Raya lah. Di sekitaran Geraha Raya masih dekat kok ya, masih Deket terjangkau ya. Bener. Kalau tadi gue lewat Pasar Bengkok kecil ke kiri. Iya. Macet banget parah. Iya lah, Banyak pasar. yang bengkok dong. Iya, di pasar. Banyak yang bengkok. Kalau tukang apa itu pada lewat juga nggak tahu gua. Wah parah sih. Itu dia pada ngapain di situ ya? Gue juga Herman di situ juga Itu. pada ngapain? ya, Herman, Kardon nggak? Oke, lanjut. Mas Pacul, kita pengen tahu tempat lu nih bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk sekarang kita buka dari jam 12. Kita sempat buka dari sebelum lebaran, kita buka dari jam 7 pagi, ketemu jam 7 pagi lagi. Oke. Dari jam 7 ketemu jam 7. Iya, Buset. tuh. 24 jam ya? Kita buka 24 jam. Oke. Tapi setelah lebaran kita buka dari jam 12 siang sampai bubar lah. Bisa ketemu sampai jam 12 siang lagi sih. Oke, tapi lebih seringnya di jam 12 siang. Jam Rokok 12 kali siang ya? kita buka. Rokok kali ya biar nggak kaku ya. Iya. Rokok dulu dong. Rokok dulu Pakai ini dong biar keren, itu kena angin. Bisa. Dia emang senengan yang angin-anginan Nah, emang. oi, Iya. bocah angin-anginan. Gue angin-anginan betul. Lanjut, An. Tanyain lagi, An. Oke, langsung aja kali ya. An, kita disediain ini ntar dulu. Apa An. sih nih? Oh iya tuh, ya di shoot dulu lah. Ini apa sih nih? Penasaran. Kopi. Wanginya fermentasi gitu ya. Iya. Gayo wine, Gaya wine. tapi sparkling ya. Ganteng. Wangi juga ya. Mantep ya. Mantep. Hah? Muka lo nahan ya. Gua aja kagak bisa nahan. Iya. Oke, tanyain lagi, An. Oke, GPR, Gelas Perindu Roastery Yoi. bersama Pak Pacul atau bisa disebut juga Pacul doang. Oke. Enggak, Papa Pacul. Papa Pacul. Yoi. Gua kenalnya Pak Pacul gua tuh. Oh iya. Karena sekarang dia udah papa. Jadi Pacul doang. Berarti nama tuh
Doa ya. Nama enggak sih. Papacul. Gua udah jadi papa Oh, iya, udah jadi sekarang. papa bener. Iya. Udah macul duluan. Udah dari macul. Udah macul, udah jadi junior pacul juga ada. Iya. Junior Dua pacul. biji udah. Oke. Historik, kita pengen tanya historinya GPR. Kenapa namanya GPR? Kenapa namanya Gelas GPR Perindu. atau gelas perindu? Ya simple sih. Gue terinspirasi dari bulu perindu sebenarnya. Oh, terinspirasinya dari mana? Terinspirasi dari bulu Lu perindu. lagi gini lagi Kenapa ya tuh? kan? Kenapa? Ya kan dari bulu perindu ya. Bulu perindu kan terkenal dengan apa ya, kesaktiannya kan. Kesaktiannya. Iya, lu dari bulu perindu lu bisa melet cewek. Oh, berarti lu mendapatkan bini lu dengan itu kali Ya, enggak. Oh, enggak, gua kirain gitu jadi. Anjir. Bener gak sih? Iya, iya, Cewek kan iya. ditaruh di sini di rokok lagi. Gitu. Iya. Justru gue mendapatkan bini gue nggak pakai bulu perindu. Pakai bulu Gue apa? pakai gelas perindu. Oh, pakai gelas perindu, men. Iya. Coba lu dah. Tuh, pakai gelas. Lu bayangin perindu. tuh, ya kan? Ya kan gue kasih gelas doang. Ini belas nih. Ada perindunya dikit. Dia jampe-jampe dikit ya. Sampai dikit. Berarti Oke. awal mulanya gelas perindu tuh dari Ya, gue filosofinya. terinspirasi dari bulu perindu yang bisa membuat kerinduan yang mendalam. Cuman kenapa gue ganti jadi gelas perindu? Ya harapan gue dari segelas yang gue berikan bisa menimbulkan kerinduan yang mendalam. Cakep. Tepuk tangan dulu Indonesia. Mantap. Gue juga pengen nanya tuh kan apa sih namanya filosofi dari lambang ini gitu. Itu apa sih kalau gue lihat dari jauh kayak Iya. bantengnya The Rock gitu kan. Kayak rudal jatuh, Iya, ya kan? jatuh. Kayak obor pensiun gitu kan. Obor Ah. pensiun. Gue juga nggak tahu tuh apa sih. Ya sebenarnya kalau Pembukaan kaleng. dari logo banyak lah ya maknanya. Tapi kalau dari kita di sini kita bikin logo ini kita ambil dari ini sebenarnya hopper mesin roasting. Oh, sebenarnya oke. Hopper mesin Iya. roasting, hopper mesin roasting. Kenapa di situ ada api-apinya? Ya karena ngerosting pakai api. Pakai api gitu ya. Iya. Jadi roastery lah gitu ya. Roastery. Oke, Jadi siap. lebih ke simbol ke roastery sebenarnya. Siap. Kenapa warnanya begitu? Kenapa Batu warnanya apa warnanya orange? Itu orange tuh. Itu orange. Iya kali ya. Kenapa warnanya orange ya? Iya orange. Gue pakai kacamata Iya, soalnya ada agak, juga tadi. agak merah jadinya. Kayaknya udah enak ya. Enggak sih. Kan tadi Kenapa nyobain kopinya. warnanya orange ya? Gue suka orange aja sih. Lu suka orange. Lebih ke apa ya? Ceria, terus colorful, Happiness gitu. happiness lah. Happiness lah ya. Iya. Oh, meaningnya itu. Iya, lebih ke situ lah. Jadi nggak yang terlalu gelap-gelap banget lah. Oh, Jadi oke. sinkronnya dari gelas perindu itu bikin logonya akhirnya jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Siap. Nanti bisa dilihat ya, nanti ada Boleh juga. kilasan logonya sama ruangan yang ada di sini, tempatnya seperti apa. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, langsung aja datang ke areanya mana tadi? Kunciran. 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 Ketemu Masih daerah-daerah Garaha Bintaro. Ingat jam 12 siang, langsung aja nih ketemu sama bapak ini ya. 12 siang. Nanti lu kesini dikasih kolak. Iya kan? Dapat kolak, asinan. Oh, kolak. Di Kenapa jadi kolak? Tapi kita masih Ramadan loh nih. Masih. Masih. Ini Hamin 5 ya? Apa Hamin 4 sih? min 4 kayaknya. Hamin 4 ya. seminggu lagi. Seminggu lagi ya? Iya Oh. lu. Islam belah mana lu? Islamabad. Oke, lanjut. Alasan terbentuknya gelas perindu itu kenapa, Cul? Nah, Alasan terbentuknya gelas perindu ya Gelas teringet dulu zaman gue masih di Lapang Kopi Papacul. Ya sekarang juga masih ya. Masih ya, masih. Ya zaman gue di Lapang Kopi Papacul, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk ngerosting? Oh ya, oke. Nah, karena ya dulu roastery masih terbatas ya. masih terbatas. Oke. Ya bisa dibilang masih yang belum sebanyak sekarang, belum seberkembang sekarang. Ya pada waktu itu gue ngerasa bosen aja sih. Bosan aja ya. Bosen aja. Gua aus. Oh ya siap. Salah. Salah. Kayak seger banget Iya, soalnya. Seger banget, kan. apalagi pakai es tuh ya. Nastar. Oh iya, nasar. Itu nastar cuma. Siap. Lanjut. Iya, jadi begitu. Jadi ya berawal dari ya bosen aja sih, terus gue pengen coba ada beberapa kopi-kopi yang gue temuin, wah ini kayaknya akan lebih enak kalau developnya tuh dibegini ini, wah ini kayaknya lebih enak begini ini. Ya akhirnya gue memutuskan ya udahlah gue ngerosting sendiri lah, Sendiri pada akhirnya ngerosting memutuskan. sendiri untuk kebutuhan
gue pribadi sebenarnya. Oke. Tadinya pribadi. Tadinya pribadi. Oke. Sampai ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Iya, karena dari kebutuhan pribadi, jadi hasil yang udah gue roasting, ya kan gue taruh di lapak dong. Betul, ya taruh di lapak. Iya, walaupun tetap masih ada bisnis dari teman-teman roastery lain. Ya. Sampai sekarang juga gue masih tetap pakai kopi-kopi dari roastery teman-teman juga. Support teman lah gitu. Iya. Ya udah dari situ gue pakai, gue seduh. Akhirnya ada komunikasi dengan teman-teman yang datang. Ya ternyata antusiasnya bagus. Antusiasnya banyak. Antusiasnya juga lah, bagus banyak. Dan tadinya gue nggak pengen gue rilis. Jadi maksudnya ya udah kalau lu mau ya udah lu datang aja ke sini. Oke. Tapi pada akhirnya ya nggak bisa. Karena jangkauannya lebih luas lagi ternyata. Oke. Ya Kalau sudah. boleh tahu lagi berarti lu jalanin ini Pak Pacul udah lama ya? Berarti nanti kita bahas tuh. Heeh. Habis ini kita bahas lapak kopi Pacul, penasaran juga Iya, gua. makanya gue juga pengen tahu Oke. nih sejarahnya dia berarti udah lama banget nih ya kan sampai akhirnya ada di sini. Ada buat ini gitu. Oke. Heeh. Kalau Oke. kita berbicara ya ini balik ke histori nih, kita masih bahas histori ya. Betul, betul. Lu Gimana ya? nyemplung di dunia kopi itu sejak kapan gitu? Oh nyemplung nih ya. Iya, nyemplungnya. Sampai Nyemplung. buat lapak kopi Pacul gitu. Nyemplungnya itu dari 2010-an ya. 2010 apa 2008 gitu gue lupa. 2008 ya. Oke. Kalau nggak salah dari 2000 segituan lah. 2010. 2010-an kalau nggak salah. 2010-an ya. 2010, 2008 masih yang ya ngopi-ngopian lah. Iya. Tapi udah mulai Lama juga ya. cobain Tahu ya, origin gali-gali ya. Terus apa namanya ya 2010 gue mulai intens, gue mulai dalemin. Ya salah satunya gue bersyukur ditemukan sama Putri Duyung. Putri Duyung. Logo Putri Oh, Putri Duyung, Duyung. ya. Oke, siap. Triduyung. Oke. Dari Putri Duyung jadi ya singkat cerita gue banyak belajar dari situ. Putri Duyung ya? Iya. Siap. Kebetulan dulu gue lagi belajar desain sama temen gue. Terus temen gue tuh doyan ngopi. Doyan ngopi. Doyan ngopi dan ngopinya di situ mulu, ya kan? Putri Duyung lah itu Putri ya. Duyung Oke, kan siap. Mayan kan, iya. ya kan? Nah dan ya awal-awal ya gue nggak suka, Lu nggak suka? nggak suka. Maksudnya nggak suka dalam artian dulu belum yang bisa nerima banget kopi ini begini loh gitu loh. Oh iya. Ya kan? Kan masih yang ya kopi-kopi lucu, yang Masih ya, manis-manis, biasa, ya manis-manis kan? lah gitu. Ya udah singkat cerita, ya udah mau nggak mau ya namanya gue ngedesain juga. Terus gue ngedapetin di saat gue lagi ngedesain di tempat tersebut, gue nyium aroma kopi. Nyium aroma kopi lah Aroma gitu ya. kopi, Oke, aroma siap. kopi, terus kok gue jadi makin relax, terus inspirasi gue ngedesain tuh makin ngalir gitu kan. Oke. Nah sampai akhirnya gue memutuskan kalau gue nggak mencoba nih kopi, gue berdosa. Wih. Lu nggak mencoba itu kopi, lu berdosa. Iya. Siap. Kenapa? Karena gue baru nyium baunya aja, gila udah bisa bikin gue relax, udah bisa bikin gue Itu yang membuat lu mengalir banget inspirasi ya. gitu Siap. untuk ngedesain gitu loh. Desain kan ngebutuh inspirasi ya. Butuh inspirasi. Butuh juga dong inspirasi. pasti. Iya. Nah, makanya ini gue baru nyium baunya kayak begini nih. Wah, gue harus coba. Kalau gue nggak coba, gue dosa. Mah. Gua sampai berarti berpikir begitu. Itu titik balik lu untuk Bayangin. ngulik. Iya, akhirnya udah dari Lu nggak situ. coba, dosa. Udah dari situ gue coba. Maksudnya ya lu coba aja dulu. Lu coba aja dulu. Akhirnya dari gue coba, gue makin penasaran. Oh ternyata kok beda-beda ya. Origin 1, origin 2, origin 3 dan seterusnya. Aroma-aromanya ternyata beda-beda. juga ya? Iya. Aromanya beda-beda gitu. Nah dari situ ya udah makin gue dalemin lagi. Sampai lu nyemplung ke industri. Sampai gue nyemplung di industri itu 2013, lapak ngopi Pak Pacul. Dulu malah gue justru jualan itu awal cuman jualan es kopi. Oke. Kenapa gue mulai dari jualan es kopi? Karena gue kerja waktu itu, terus akhirnya gue Oh, lu masih mutusin. kerja tuh, Jul? Dulu gue masih Oke, kerja. siap. Kerja, akhirnya gue mutusin untuk, wah udahlah, resign aja dah, gue capek deh kerja. Memutuskan untuk resign. Memutuskan untuk resign, terus gue ngapain ya? Ya udah gue jualan kopi. Nah kenapa gue jualan es kopi? Karena zaman gue kecil dulu di daerah tempat gue tuh di Pluit masih banyak jualan es kopi. Oke. Jadi Oh, kopi hitam, iya, iya, gua iya. nggak ngerti dah tuh dia prosesnya digimanain bikinnya. Pokoknya intinya gue datang ke warung, Bu beli es kopi. Iya, Nah itu kan kayaknya seger banget kan diminum siang-siang. Akhirnya gue putusin, gue jualan es kopi aja ya. Ya udah, akhirnya gue jualan es kopi susu, gue jualan es kopi hitam. Oh, pas Di tahun Pluit. 2013 masih di Pluit ya. iya masih di Pluit. Akhirnya lu aplikasikan tuh dari masa kecil lu yang senangnya es kopi itu. lu Betul, aplikasikan di gue aplikasikan usaha di usaha gue. Ya dari situ ada berjalan sekitar 1 tahunan. Gue nggak langsung jualan manual brew pada waktu itu, karena ya gue sadar diri dalam artian
duit gue belum cukup untuk gue beli alat-alat. Oh ya. Nah, jadi ya udah gue mulai jualan es kopi. Jualan kopi dulu lah gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau mulai usaha, lu nggak usah gengsi, lu nggak usah takut. Sangat menginspirasi. Lu mulai dari apa yang lu bisa dah. Yang Jadi terdekat jangan dari lu, gitu iya, ya. jangan lu terbatas, oh duit gue segini nih. Duit gue cuma segini, gue belum bisa nih beli grinder misalnya. Ya nggak mesti. Iya. Toh gue juga beli kopi di pasar, tapi yang udah kopi biji ya. Kopi biji ya. Gue beli di pasar, gue minta gilingin, ya udah gue rebus. Itu kopinya gue rebus, gue saring, ya udah gue taruh termos, udah jadi kopi susu. Sesimpel itu sebenarnya. Intinya perjalanan usaha itu jangan terbatas sama apa sih kekurangan lu gini-gini, jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Betul, merinding gue denger ceritanya Pacul. Iya, ya kayak skripsi ya Pak. Iya, parah. Kita kayak lagi dengerin dosen. Tapi Jadi sungguh menginspirasi buat teman-teman sahabat barista dagelan ya. Patut dicontoh juga gitu. Iya. Betul. Perjalanan seseorang Pak Pacul ini loh. berarti itu alasan terbentuknya akhirnya Gelas Perindo jadi. Gelas Perindo jadi selang 3 tahun perjalanan Pak Pacul, Gelas Perindo terjadi. Gelas Perindo. Iya. 3 tahun selang berjalan. Selang 3 ya? tahun berjalan. Selang 3 tahun berjalan, berdirilah Gelas Perindo. Gelas Perindo ya. Berarti yang apa sih? Yang lu pakai motoran juga lama juga tuh. Itu yang itu motoran gimana tuh? Yang motoran yang di Kreo. Yang di Kreo ya. Ya kebetulan itu kita lagi close dulu. Tapi ditunggu aja, ya insya Allah tahun depan kita udah beredar lagi. Kayaknya banyak yang nungguin juga Cul tuh. Banyak yang nungguin. Iya. Apa nih? Pas kita lagi ngomongin motor-motor ada yang Pas emang pas. Itu backsound. Backsound. Ini hilang lagi kita ngobrolin Iya. motor. Iya, iya. Gue pecahin nanti tuh Apa? Motor ya? motornya. Oh Ya, langsung. jadi gitu. Apa sih slogan selamat berkreasi rasa? Tuh di baju lu tuh kayaknya ada tuh. Oh ada ya baju. Tuh. Hashtag. Oh ada di belakang ya. Apa sih Iya. maksudnya tuh? Selamat berkreasi Selamat rasa. berkreasi rasa. Oke, ini kita balik Meaning-nya. lagi juga ke apa namanya Gelas Perindo ya. Kenapa gue bikin selamat berkreasi rasa? Oke, buat temen-temen barista dagelan yang lu udah pernah ngambil kopi dari gua, pasti lu tahu di kopi gua nggak pernah ada yang namanya notes. Ya. Nah, kenapa gue bikin slogan selamat berkreasi rasa? Tujuannya adalah ya biar kita semua bisa berkreasi rasa. Jadi lu nggak yang terpaku sama notes yang ada aja sih sebenarnya. Benar. Jadi bebas sih lu mau ngeluarin notes ini di kopinya ini keluar notes Bebas, apa, notes bebas, apa gitu, bebas lah ya. aja. Itu kan kita balik lagi ke apa namanya preferensi rasa kita masing-masing. Betul. Ke sensori kita masing-masing kan Betul. beda-beda nih. Beda-beda pasti ya. Iya, contoh misalnya lu nyobain jambu monyet misalnya, Iya, ya kan? Lu ngatain gua dong maunya. Tapi emang iya sih. Tapi emang Iya, Iya. misalnya ntar gua nyobain, wah ini beris nih. Iya, Nah, betul. terus lu nyobain blimbing misalnya. Iya. Ya, ini kan udah beda-beda Beda-beda, kan. betul. Ya sah-sah aja nggak apa-apa. Nggak Betul. mesti yang melulu. Contoh misalnya gua tulis notes jamblang misalnya ya kan. Nah, terus ntar lu mau nyari rasa jamblang, wah jamblang kayak gimana lu? Belum pernah makan jamblang kan? Iya. Jadi ambigu juga kan. Betul, betul. Makanya ya gue bikin ya udah selamat berkreasi rasa. Selamat berkreasi. Betul juga saya. Jadi ya udah berkreasi rasa aja sendiri. Selanjutnya kita pengen tahu sih kolaborasi 3 roaster itu maksudnya apa? Oh iya, gua pernah lihat di Instagram tuh. Oh, kolaborasi 3 roaster. Itu siapa aja tuh? Itu ada Kieta Kopi Roaster sama Titik Nyeduh Kopi Roaster. Oh ini produknya nih ya? Iya. Ini produknya creamy, aromanis. Creamy aromanis XO blend. Nah, kan lu bertiga gini tuh nih. Iya, 3. Berarti gimana tuh? Ya simpelnya ya kita keadaan lagi kayak begini ya. Lagi Pandemi ya. keadaan pandemi ya sebisa mungkin ya jangan sendiri-sendiri lah. Kita harus bareng-bareng. Collab lah. Ya Kolaborasi. tujuannya lebih ke situ sih. Pada Maksudnya akhirnya lu kolaborasi. pada akhirnya kita memutuskan untuk ayolah kita jalan bareng yuk. Kita bikin apa nih? Ya akhirnya terciptalah ini creamy aromanis XO blend. Kenapa Oke, XO? lihat dong, Karena produknya dong. extraordinary. Extraordinary. Kenapa produk ini extraordinary? Karena blend yang kita buat bertiga, Gelas Perindo, Kieta Kopi Roaster sama Titik Nyeduh ini kita memberikan 7 origin dalam satu blend. Gawat. Kita pakai 7. Kita pakai 7 yang Iya. kopinya gawat-gawat. Makanya kita berani kasih nama XO atau extraordinary. Extraordinary. Gitu. Kenapa? Udah Ya ordinary karena aja udah gitu ya. karena Ini extraordinary. extra. Iya, Kenapa sih extraordinary. lu pakai 7 single origin gitu? Kenapa pakai 7 origin 7 ya? origin kan Simple itu, sih, ah. iya. Pertama
Alasan kalian kenapa tuh? Alasan kita ya. Nih Ya. gue mewakili teman-teman Mewakili teman-teman yang kita ada di di sini. titik nyeduh Iya, ya. Oke. benar. Simple sih. Simpel. Gue pengen memberikan sesuatu yang lebih untuk teman-teman semua lah. Mm-mm. Oke. Sejauh ini origin paling banyak berapa sih? Lu udah pernah nemuin yang lebih dari gue? Belum ada sih. Belum ada. Kalau misalnya ada, gue akan bikin lagi nanti yang 2 Enggak, kali ini lipat dari kita ini. kita juga baru tahu lu sih ini ya kan. Ya paling blend ya, paling Iya. Berapa? Paling maksimal Paling- 4 ya? 4, Empat, 5 lah. Itu lima. udah paling top Betul. banget. Ini 7. Ini kita bikin 7 dengan Gua nggak kepikiran. hasil rasa yang ya bisa dikreasikan lah sama teman-teman Pokoknya semua. lu bisa kreasi rasa lah dulu. Produknya apa aja? Rasa Apa aja? Ini yang di belakang semua ini. Ini produk apa namanya? Collabs. Yang ini Oke. produk pribadi gelas Pribadi. pribadi. Oke. Nanti boleh kita coba kali ya espressonya. Bisa. Penasaran gua. Iya dong. Nah, Sama kopi ini nih bisa untuk espresso base dan bisa untuk manual brew. Ah serius Oke. lu? Iya. Wah, gua baru tahu nih, keren nih. Jadi Saja salep. Keren nih. Jadi buat teman-teman yang selama ini punya kopi espresso, cuman wah espresso mah nggak bisa dong buat manual brew. Ya bisa dicoba yang ini. Bisa dicoba. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin ini bisa ke tempat lu. Bisa ke Gelas Perindu, bisa ke Kieta Kopi Kieta. Roaster, bisa ke Titik Nyeduh Kopi Roaster. Oke, langsung aja pesen tuh ya. Langsung Atau aja. datang aja. Datang aja bisa. Oke. Cuman stoknya udah kosong. Oh, udah Sekarang kosong. kosong. Iya, udah sold out yang batch Udah awal sold udah sold out. out. Udah sold out Apakah dari ini limited? Enggak. Ini nggak limit, ini continue. Continue. Iya, Sip. kita udah lagi proses batch keduanya. Oke. Jadi buat teman-teman yang batch kemarin pertamanya habis. batch pertama udah habis dari puasa, kemarin udah habis. Bentar. Kita rilis nggak nyampe 1 bulan udah habis. Nggak nyampe 1 bulan Nggak nyampe habis. 1 bulan habis. Nah, harganya berapaan sih, Cil? Harganya untuk kemasan 200 ini lebih menarik nih. Lebih ya. menarik nih. Ya, menariknya dari 7 origin yang kita berikan, kita jual hanya 60.000. Widih. 250 gram. Woi, 60.000 nih kilo. murah. Beli lu pada ya. Sono. Enggak, orangnya pada sono. Orang Beli ya. Untuk ukuran Murah. 1 kilonya cuma 200.000. Jadi kita keluarin 250 gram sama kemasan 1 kilo. 1 kilo ya, 200. Iya, 250 gram. 250 gram sama 1 kilo. Oke. 250 gramnya 60.000, yang 1 kilonya 200.000. Teman-teman udah bisa dapat 7 origin. 7 origin jadi satu. 7 origin jadi satu. Tapi boleh tahu nggak isinya apa aja gitu? Isinya Oh, tujuh ada region 7 region, gua buka contekan dulu. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Lupa oke. juga soalnya. Penasaran gua. Pasti sahabat-sahabat Barista Dagelan sama teman-teman juga pasti penasaran dong. Benar. Boleh kan Pak Pacul ya? Boleh banget, benar. boleh Biar banget. tahu kita isinya apa aja gitu. 7 single 7 single origin. Oke, 7 single origin. Pertama ada Sunda Aromanis Natural. Udah. Sudah. Ini dari Classic Beans. dari Classic Beans Ya, ya. kebetulan ini dari, jadi gua bawa 2 origin. Gua bawa 2 origin, terus Kieta 3 origin. Oke, ada 3 origin. 3 origin, terus Titik Nyeduh 2 origin. Oke. Titik Nyeduh 2 origin. Nah, yang dari Gelas Perindu itu ada Aromanis Natural dari Classic Beans. Terus ada Orange Cream. Oke. Kemudian dari Kieta Kopi Roaster ada Bali Belantih Natural. Terus ada Argo Puro Walida Natural sama Wanoja Anaerobic Natural. Tuh, ngeri-ngeri kan? Gila, ngeri-ngeri banget. Terus gitu ya. dari Titik Nyeduh ada Solok Natural Solok. sama Flores Bajawa Natural. Tuh, naturalnya ada 1 2 3 4 5 6. Lu bayangin tuh. Aduh, itu parah sih. Ada 6 natural di dalam sini. Penasaran gue tuh ada 6 natural gimana rasanya gitu kan. Tapi bisa gue pastikan lu nggak akan nemuin natural ferment di sini. Oke, sip. Gitu. Kalau bahasa gua, ini kopi natural yang nggak natural. Natural yang nggak natural. Oh, gimana itu? Bagaimana caranya? Nah, itu dia. Ngomong-ngomong emang ada planning kelas roasting tuh? Planning class buat- roasting. Ada Insya ya? Allah ada. Oh, ada gitu. Cuman waktunya belum tahu kapan. Ya kalau planning gua sih Lu pengen buat itu? akhir tahun lah insya Allah. Jadi planning kelas roasting ini buat siapapun. Buat siapapun, Di tempatnya di sini. tempatnya di sini. Oh, oke. Dan satu apa tuh? yang teman-teman perlu tahu, pengajarnya certified SCA roaster. Wih, Oh, pengajarnya. nggak usah dikhawatirkan ya. Nggak usah banyak tanya berarti. Jadi nggak boleh tahu Langsung orangnya datang. siapa? Hah? Yang ngajar Masih gua. rahasia dulu. Sama? Yang ngajar gua. Oh, iya. Udah lewat. Tadi mau bilang masih rahasia ya, Masih ya rahasia, udah. masih rahasia yang ngajar. Ah, Siap. Ya ketemu gua langsung lah intinya. tapi ditunggu sampai kelas roastingnya akhirnya lu bikin ya. Ya, akhir tahun insya Allah lah.
Kira-kira akhir tahun. Akhir tahun. Kira-kira kisi-kisinya kelas roasting ini Cung, apa sih, dapat apa aja gitu? Belajarnya apa aja sih gitu? Belajarnya apa aja Kisi-kisinya gitu. ya, tujuannya lebih ke ya buat temen-temen yang memulai industri di dunia roasting Ya. ya biar nggak salah jalan aja sih, itu aja sih kalau gua. Salah jalan ya. Siap. Karena selama ini yang gue pelajarin apa ya, dari berkembangnya dunia roastery. Saya tuang lagi ya Pak. Wah, silakan. Apa ya, masih yang terkesan lu ikut-ikutan sih. Gitu. Ya kan kasihan lu juga, lu udah investasi nih, lu beli mesin yang nggak murah ya. Yang nggak murah dengan harga jutaan sampai puluhan juta gitu, lu nggak murah. Itu kan lumayan itu nggak ya. murah itu. Itu bagaimana kita cara ngebalikin Nah, mesin roasting itu ya. kayak gitu. Makanya jangan main-main guys. Jangan main-main dah. Lu- Makanya kenapa gua pengen buka kelas roasting ya, seenggaknya dari lu ikut kelas di gua, pertama lu bisa tahu nih roasting tuh kayak gimana sih. Betul. Nah, Pasti dong. itu kan. Dan gua akan kasih sedikit penjelasan gimana caranya setelah lu udah punya produk lu bisa jualan gitu. Oh, lu kasih tahu itu juga. Gua Cung, kasih ya? tahu. Wih, Ya kan? kapan lagi? Ya bisa dibilang lu nggak akan dapetin tempat lain dah. Betul. Lu ngambil kelas roasting ya lu cuma belajar roasting, teman lu nggak dikasih tahu cara lu jualannya kayak gimana. Udah bisa pelajarin Iya. caranya, etikanya, terus lu ngasih tahu gimana Gua kasih caranya tahu sales-nya. cara lu buat ngejual, karena gini kebanyakan Jualannya, ya. kebanyakan ada temen-temen lu ngambil kelas roasting juga, misalnya ngambil kelas roasting di tempat A misalnya. Iya. Oke lah, lu udah bisa ngerosting. Hmm. Produk lu udah bagus gitu kan, udah layak jual lah. Udah oke lah gitu Udah ya. oke gitu kan. Cuman ujung-ujungnya gue bingung bang jualnya gimana ya. Nah, itu kan masalah kan. Iya sih, emang Itu banyak masalah. kan kayak gitu sih, Cung. Iya, kayak Jadi orang gitu. cuma beli mesin roasting, Beli mesin roasting. udah bisa ngerosting. Udah bisa ngerosting, Cuman hasilnya udah oke. Jualannya gimana nih? Cuman nih gue ngebuangnya gimana Betul, nih? Nah, itu itu kan sih. problem lagi kan, itu masalah lagi yang harus diselesaikan. Betul. Jadi ditunggu ya nanti kelas roastingnya. Solusinya lu datang ke sini aja, men. Heeh. Pokoknya tunggu lah akhir tahun. Akhir tahun ya soalnya. Akhir Nah, tahun. sebenarnya nggak usah nunggu akhir tahun sih. Lu kalau mau datang aja. Ya datang aja. Bener kan? nggak apa-apa. Iya, Datang langsung aja. ketemu lu ngobrol di sini. Iya. Oke. Apa? Ya. Lanjut ya. Lanjut apa? Oke, Pertanyaan kayaknya banyak nih yang di Ada inian nih. Q&A Instagram ya. Instagram. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ya. Tolong Pak Pacil dijawab ya. Ini pertanyaan berat-berat Dari ya. iya dari teman-teman yang DM lah Ya di betul. Instagram. Oke, kita bacain pertanyaan pertama dari Arafat Damar. Arafat Apa tuh? Apaan? Pertanyaannya adalah boleh numpang roasting mantan nggak bang katanya? Roasting mantan. Jadi Bang, pertanyaannya- mantan mah udah kagak usah di roasting, Bang. Iya, betul. Udah kasihin saja sama yang lebih membutuhkan. Iya. Gitu, Bang, udah gak usah di roasting lagi, udah. Kasih Ini sama yang pertanyaan lebih lucu membutuhkan nih, tapi aja. enggak. Dia jawabnya juga gitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut, Oke. apa lagi? Pertanyaan dari Galihas. Galihas. Kenapa yang dipanjangin malah akar gusi bukan rambut kepalanya katanya? Ya, lu nggak tahu-tahuan aja gue pernah gimbal. Iya, ya kan? ini sebenarnya cuma wig doang. Ini wig. Gua botak tuh gua pakai wig. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Ada pertanyaan dari Raifan Hilal. Hilal. Pertanyaannya adalah tanggapan industri kopi saat ini menurut Gelas Perindo Roastery. Nah, Tanggapannya industri saat sekarang ini ya gini-gini aja sih, Bang. Gini-gini aja lah ya. Gini-gini aja. Maksudnya ya makanya kenapa gue bikin collabs juga, ya gue mencoba untuk agar industri ini nggak gini-gini aja. Kenapa gue bilang gini-gini aja ya, jujur ya, gue kangen di awal-awal, ya nggak di awal-awal ya, di 2017-an lah, 17-an. Nah. di zaman dimana pendekar tuh masih merajalela. pendekar. Gue demen tuh yang kayak gitu, maksudnya Pendek dan kekar. gitu, mulek tuh, mulek. Mulai pendek dan kekar. Maksudnya lebih ke apa ya, pendekar di sini tuh bukan yang gegayaan atau gimana sih. Sebenarnya kalau yang menanggapi pendekar itu gegayaan, banyak nanya atau gimana, ya kalau menurut gue pribadi ya, itu elunya aja sih yang baper sih. Lu aja yang baper ya. Elunya yang baper atau elunya yang nggak bisa jawab pertanyaan dia. Seharusnya gampang-gampang aja. Iya, ya. sebenarnya Tinggal- gampang-gampang aja tinggal kan. jawab aja sebenarnya Iya. kan, ya. Ada customer dateng, ya kan, terus dia nanya, "Bang, pakai berapa gram?" "Bang, gua pakai apa? Gua request, Bang. Gua minta apa namanya? Contoh misalnya gramasinya sekian." Ini pendekar Ya kan? nih. Nah, ini pendekar nih justru nih. Lu masuk dah mendingan itu. Ya jadi gitu. Jadi maksudnya ya terlepas tuh pendekar atau gimana, kalau gua ya siapapun lu datang ke sini, lu nanya, gua jawab. Tuh. Ya intinya ya kalau ada yang datang-datang yang seolah-olah
dia mendekarin lu gitu, dia ngerasa lebih jago. Sebenarnya enggak. Kenapa gue bilang sebenarnya enggak? Ya tergantung gimana lu menyikapinya sih. Sebenarnya pengen ngobrol kali ya. Sebenarnya dia pengen ngobrol. Dia sebenarnya pengen ngobrol, dia butuh kasih sayang lebih sebenarnya. Betul, pengen dikasih edukasi juga kali sama Itu, kita, betul kan? gitu. Ya kalau emang misalnya bahasa dia yang terkesan songong atau gimana, atau ada pemahaman dia yang kesleo, ya kan? Dilurusin aja, udah. Ya, kurang-kurang apa oh enggak bang kayak gini. Gitu. Iya. Kita jawabin yang lebih baik aja sih gitu buat teman-teman ya. Iya kayak gitu. Ada lagi nih. Afid Kusnaidi bertanya. Ya elah Pit, lu ngapain Pit nanya Lebih lagi? penting rasa atau kenyamanan tempat? Oke. Lebih penting, wah ini berat nih Berat pertanyaannya, nih, ngeri berat nih. Tumben nih anak goblok pinter nih. Iya nih. Dia nanyanya ke lu lagi nih. Itu dia. Yang gua tahu dia cuman goblok-goblok doang kali ya kan. Belum aja tuh ntar apa namanya matrai 6.000 ya kan. Iya. Kayak yang viral-viral. Iya permintaan maaf. gitu Iya kan. permintaan maaf. Pet hati-hati lo. Lebih mentingin rasa atau Kenyamanan tempat. kenyamanan tempat? Ini buat gue pribadi atau secara general nih? Ya, Kita berpikir. nanyanya Menurut lu ke aja lu. kali. Nanyanya ke lu soalnya. Menurut Menurut lu gue aja ya. Hmm. Kalau menurut gua, dia berarti harus dipilih nih ya salah satunya. Bebas. Kalau gue pribadi sih gue milih dua-duanya sebenarnya. Pilih dulunya. Dua-duanya, Tapi oke. kalau suruh milih salah satu, gue lebih milih ke apa tadi? Kenyamanan tempat atau rasa? Gue lebih milih ke rasa. Lebih ke rasa. Oke. Dan buat di industri sekarang, buat gue pribadi, rasa itu nomor satu lah. Maksudnya rasa di sini tuh lebih ke apa ya? Ya lu datang ke tempat A misalnya, lu ngopi, ya setidaknya kopi yang disajikan, yang lu minum, itu keminum sama lu. Jangan sampai kita udah datang, kita mau ngopi, ya bukan selera gua nih, simpelnya gitu lah ya. Jadi jatuhnya nggak yang minum. pesen. Kok maksud bukan selera lu kan gitu ya harusnya. Iya, cuman kan ya balik lagi, terkadang kan masing-masing tempat kan punya developannya sendiri-sendiri. Oke. Ya. Ya yang kayak gitu. Nah, untuk kita berbicara developan juga kan ya masing-masing. Kita punya dapur masing-masing. Ya tinggal bagaimana itu tempat aja. Lu mau nge-develop secara apa namanya? Secara umum kah atau enggak? Atau hanya untuk apa namanya? Orang-orang tertentu aja gitu. Oke. Kalau gue lebih ke ya gue nyari datang kerasa lah. Rasa lu. Tapi rasa di sini tuh bukan rasa yang gimana-gimana sih. Intinya ya gue datang ngopi ya keminum aja kopinya. Betul. Ada lagi? Sudah puas nggak tuh? Puas ya? Puas Gimana, nggak? gimana ya? Pet? Puas nggak lu Pet? Fit, puas nggak? Pet, oi. Puas ya? Oke. Rasa Pet, rasa. Rasa. Wih, ngomongin Iya. rasa. Karena ntar lu belum selesai. Oh belum. Belum selesai. Karena kalau kita berbicara kenyamanan, nggak semua tempat menyuguhkan kenyamanan. Benar. Kenapa gue bilang nggak semua tempat menyuguhin kenyamanan? Dalam artian gini, kita nggak bisa samain apa namanya tempat-tempat yang proper dalam artian yang lu ruangan AC, terus Lu ada furniture-nya bagus, ada smoking room ada juga. smoking room, terus lu datang ke kedai gerobakan, ya kan udah beda. Pasti dong. Iya, ya kenyamanan di sini sebenarnya bukan perihal lu bisa leyeh-leyeh sih sebenarnya. Tuh tempat gerobakan aja bisa bikin lu nyaman kok. Betul. Iya. Tergantung gimana lu nya aja. Tergantung kitanya juga tadi Iya. banyak yang dibilang kayak pendekar gitu ya. Kita Iya. bisa jawabin, kita bisa Ya, kayak gitu. ngedukasi gitu kan. Lebih ke apa? Lebih ke kita bisa memposisikan kita lagi di mana itu aja. Betul. Karena kalau misalnya kita berbicara nyaman, jujur kalau gue pribadi, gue sebagai pemilik usaha ya, Yang gue nggak yang bikin tempat gue tuh nyaman, senyaman-nyamannya nyaman ya. Karena ujung-ujungnya apa? Lu nyaman, lu datang order cuman satu, lu bisa berjam-jam. Kasihan teman-teman yang lain. itu nyaman sih. Iya, kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kan Iya. begitu. Iya. Lu datang order cuman satu, ya kan? Tapi lu leyeh-leyeh, lu bisa 5 jam. Ya bisa kan bikin kasihan. tenda, ya kan? Iya, nggak sekalian buat tenda. Ya, lebih ke situ sih. Ya intinya nyaman itu ya tergantung gimana lu menyikapinya aja. Betul. Dimanapun tempatnya lu bisa bikin nyaman kok. Betul. Lu kalau lu lagi apa namanya BAB aja lu nyaman kan? Nyaman dong. Pak. Iya. Ya lebih ke situ aja. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Pacul semuanya teman-teman. Banyak ya di sana ya. 458 ya. 55 ya. Nah, Oke. Ngomongin soal rasa tadi ya. Gue lihat di sini di belakang makanya ada bedak nih, ada bedak kayaknya. Basem apa sini? Ada Panama GC apalagi sih yang wih. Panama Geisha, ada Yunan. Ini Panama GC nih. Ini produk terbaru kita. Ini mahal. Ini pasti kebetulan belum gua rilis sih. Ini mahal nih pasti nih Panama GC nih, men. Gila lu.
Jual berapa Cul segini Cul? Panama Geisha gue jual cepean doang kok. Cepean doang berapa Yang di gram? atas juga ada. 100 gram. Oh 100 gram ya? 100 gram gue jual Panama Geisha cuman 125.000. Cuman 125.000. Segini nih. Ya. Lu mau ngopi enak nggak terlalu mahal nih. Tuh. Ini di tempat-tempat lain udah bisa 300 Cul. Ini di kalau Iya, di tempat di toko sebelah tuh Toko sebelah ya. 150 ribuan Per 100 gram. 100 gram. Ya. Kalau bisa per gelas, Untuk produk yang ini ya. produk yang ini oke. Ya, kalau untuk per gelasnya ya beda-beda lah. Beda-beda lah ya. Ada yang gocap, ya tergantung gimana tempatnya aja. Lu mau ngambil cuan berapa banyak? Iya benar. Sebagai dengan siap, mantap. Ini ada Yunan nih, limited release gue cuman punya sekilo. Ini kopi sih bahaya sih Yunan. Dan ini belum gue rilis. Dan ini pertama kalinya gue sounding di Barista Dagelan nih. Woi coy. Parah. Ini pertama kalinya nih. Yunan itu nama apa sih? Yunan itu ya dari daerah Yunan, Cina. Cina ya? Cina. Oh Yunan Cina gitu. Iya. Ternyata di Cina ada kopi enak coy. Gue baru tahu men, di Cina itu ada kopi tuh. Ada kopi. Oh gitu. Ini Gua baru tahu. Ini. Yunan, iya. Ih, mantep nih. Prosesnya double anaerobic. Berarti kirim tuh langsung. Double Iya. anaerobic. Double anaerobic. Dan ini insya Allah continue lah, nanti next ada lagi. Gila sekarang Ini aneh-aneh. dia prosesnya. baru di kita loh dikasih taunya. Iya. Baru di Barista Dagelan doang. Saya baru di Barista Dagelan nih, gue belum pernah posting, belum gue naikin. Baru di sini doang nih. Iya, ini gue share di Barista Tapi kalau Dagelan. yang mau cari tahu produk-produk lo yang terbaru langsung aja kesini aja ya. Lebih enaknya datang ke sini langsung sih. Iya kan? Atau kalau misalnya lu mager ya lu ke Tokopedia aja. Oh, Tokped juga ada ya? Oh, Tokped ada. Apa lagi? Tokped aja sih. Tokped aja dulu. Tokped Oke, aja. siap. Oke, Oke. lanjut. Lanjut. Oke, sekarang gantian kali ya. Oke. Kira-kira lu mau nanya apa nih sama Barista Dagelan kita berdua? Kira-kira menurut lo dari kita ada yang lo mau tanyain gitu Iya, atau iya. lo mau kasih Deg-degan statement nih buat gua. kita? Gue juga Deg-degan nih gua. iya nih. Gue nanya aja kali ke Semur ya. Ya, boleh. Kesembur ya, boleh ke dia Kesembur ya. berdua atau gimana? Nanya apa ya Mur ya? Bebas. Lu jadi kapan nih Kamur? Masih muda, Cul. Iya. Santai lah. Masih mau mundar-mandir gua. Masih mau mencari sesuatu, mau membuat sesuatu aja gitu. Asik. Nah, iya. Lu mau jadi dokter juga kayak gua? Iya, dokter. Banyak juga ya. Parah dia, tiba-tiba Dokter kesini. juga, desain Jadi juga, dokter, desain pembalap juga, pengusaha Tukang juga. kopi juga, ya kan? Belum pebalet. lo. Iya, balet. Kepletot Bang, udah gak bisa gitu. Ada lagi Cul yang mau ditanyain? Apa ya? Ya kalau pertanyaan mah nggak ada Nggak lah. ada ya? Buat Barista Dagelan dah. Buat Barista Dagelan ya maju terus menginspirasi, terus menebar kebaikan, Ya. ya terus melakukan hal-hal baik lah. Udah, intinya Thank itu you. aja. Thank you Bapak Cul. Masih banyak. Closing statement dong. Closing statement nih. Closing statement dari Pak Pacul ya. Pak Pacul. Oh ini nyangkut ke pertanyaan Apit tadi nih perihal rasa Oh nih. iya. Ya kalau dari gua jangan terjerumus dalam ketidakpastian rasa. Wih. Karena sejatinya rasa adalah yang tidak terasa. Mantap. Sejatinya rasa adalah yang tidak terasa. Lu bayangin tuh. Bayangin, jadi lu percuma lu ngomongin rasa ya kan? Ya, iya. Gue demen nih. Itu. Lanjut. Karena sejatinya rasa adalah yang tidak terasa. Jadi kalau lu masih ngerasain rasa, ya lu belum bisa merasa. Siap Bang rasa. Rasa. Ya jadi itu aja lah closing statement dari gua. Oke. Jangan terjerumus dalam ketidakpastian Iya. rasa. Karena rasa adalah yang tidak terasa. Tap. Oke, itu aja kali Mas Ting ya. Oke, gitu aja kali ya. Oke, kita langsung tutup aja Gue ya. sih pengen ngerosting lebih jauh sih sebenarnya nih. Masih lebih jauh. Ah, Nanti ah. dulu mendingan aja berdua aja deh. Iya, nanti kita di belakang aja ya. Belakang aja. Di belakang. Belakang apa? Belakang panas, sauna. Ya udah, Oke. buat teman-teman jangan lupa Subscribe, like, Comment komen. and share. Yoi. Karena gratis ya kan. Dan Gratis. buat teman-teman juga yang pengen datang ke sini langsung aja. Datang aja langsung. Tiap hari ya. Tiap hari. Ya Jam kalau 12. jam 12 siang. Ingat. Kalau mau ketemu gua, DM dulu. Wow, DM. Betul dong. DM dulu. Lo mau ngapain aja, bolos dah. Lolos dah. Ibarat kata. Salto lu mau tidur ada tuh kasur. Ada, bisa. Lo mau latihan gimnastik sama yang salto-salto ada nanti ya. Ada, lu mau latihan gimnastik, lu mau senam ada di sebelah. Bukan di sini, di sebelah ada. Tuh suaranya kayak gitu tuh tadi tuh. Oke, Ting. Langsung tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di ngobat Kedai-kedai lain berikutnya. ya. Bersama gua Kirting. Sama gua An. Dah. Bye.